gampang spill om. Keren. Foto bareng lah bang, boleh punya motornya nggak buat foto gitu. Jangan. Tumben BBM naik di tengah hari bolong. Pak Jokowi bikin tak ada antrian di SPBU Pertamina. Ditulis oleh Eko Wibowo. Dari Detik Finance, harga BBM subsidi hingga non subsidi dipastikan naik hari ini. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax juga ikut naik hari ini dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Pemerintah mengumumkan harga baru BBM ini berlaku mulai 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah, dan itu akan meningkat terus. Halo, Pak Jokowi. Bisa ae naikin harga BBM pas tengah hari bolong tanpa didahului sebelumnya dengan antrian yang mengular di SPBU Pertamina. Dan hanya di rezim Presiden Jokowi ini. Pengumuman kenaikan BBM didengar langsung dan berlaku beberapa saat sesudah pengumuman tersebut. Hari ini, tanggal 3 September tahun 2022, pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Kan biasanya sebelum-sebelumnya pengumuman di malam hari dan berlaku di tengah malam di saat sebagian masyarakat Indonesia sedang tertidur. Kemudian baru di pagi harinya tahu kalau harganya sudah berubah. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini jelas sebuah kecerdikan tersendiri. Mengagetkan, walaupun sebenarnya juga bukan sebuah kebijakan yang mengejutkan. Karena dengan sedemikian terbukanya dunia informasi saat ini, siapapun punya kesempatan yang sedemikian luas untuk mengetahui perkembangan harga minyak dunia. Siapapun juga punya kesempatan untuk dapat memahami kenapa harga minyak dunia menjadi seperti itu.
mereka juga punya kesempatan untuk tahu bagaimana keadaan dan kebutuhan rakyat Indonesia akan BBM tersebut. Mereka juga dengan mudah mendapatkan informasi mengenai skema penjualan, distribusi, dan kebutuhan BBM di Indonesia saat ini. Mereka juga bisa paham terkait dengan keadaan keuangan dan perekonomian Indonesia serta dunia sekarang. Bapak Presiden telah menyampaikan kepada masyarakat mengenai kenaikan dari subsidi yang disediakan oleh anggaran pendapatan belanja. Jadi tadi telah disampaikan bahwa anggaran subsidi yang selama ini dalam Perpres 98 di mana pemerintah sudah menaikkan 3 kali lipat adalah dalam bentuk kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari tadinya hanya 77,5 triliun ke 149,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk listrik dari 56,5 triliun naik ke 59,6 triliun rupiah, dan kompensasi untuk BBM dari 18,5 triliun menjadi 252,5 triliun rupiah, dan kompensasi untuk listrik naik dari 0 menjadi 41 triliun, sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, listrik itu mencapai 502,4 triliun. Angka 502,4 triliun dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa mencapai $105 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar Amerika, dan volume dari Pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta kiloliter, sedangkan volume dari solar bersubsidi adalah 17,44 juta kiloliter. Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan. Kami terus melakukan penghitungan dengan harga minyak ICP yang turun ke $90 sekalipun, maka subsidi masih akan, atau harga rata-rata 1 tahun ICP itu masih di 98,8 atau hampir $99, atau kalaupun harga minyak turun sampai di bawah 90, maka keseluruhan tahun rata-rata subsidi rata-rata ICP Indonesia masih di $97. Nah, dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari 502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi 698 namun 653 triliun kalau harga ICP adalah rata-rata 99, yaitu tadi turun ke $90 sampai Desember. Sedangkan kalau harga ICP di 85 sampai Desember, maka kenaikan subsidi akan tetap yaitu 502 triliun menjadi 640 triliun. Ini adalah kenaikan 137 triliun atau 151 triliun tergantung dari harga ICP. Perkembangan dari ICP ini harus dan akan terus kita monitor karena memang suasana geopolitik dan suasana dari proyeksi ekonomi dunia masih akan sangat dinamis. Kami akan terus mengalokasikan subsidi bagi masyarakat tadi antara 591 apabila harga ICP-nya ada di 85 atau 605 triliun apabila harga ICP di 99. Apabila harga ICP di atas 100, maka total subsidi kepada masyarakat dalam bentuk BBM masih akan mencapai 649 triliun. Inilah yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, maka sebagian dari
Tadi belanja yang tadinya adalah untuk keseluruhan subsidi adalah digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Kita juga akan memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dari kenaikan BBM yang diumumkan oleh Bapak Menteri ESDM. Kita perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan 24,17 triliun, maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya. Demikian Bapak Presiden, terima kasih. Jadi sudah seharusnya pengurangan subsidi seperti apa yang dilakukan pemerintah terkait BBM dapat dipahami dengan sebaik-baiknya tanpa narasi tambahan yang dapat mengaburkan permasalahan yang sebenarnya. Tanpa isu tunggangan yang hanya menambah keruh keadaan. Apa yang dilakukan Pak Jokowi juga menunjukkan keberanian pemerintahannya. Cukup yakin dengan pilihan kebijakannya, tak perlu takut pada ancaman-ancaman yang dinyatakan oleh mereka yang berposisi berseberangan. Tentu setelah sebelumnya pemerintah telah menyiapkan bantalan agar pengurangan subsidi BBM ini tidak memberi pengaruh yang terlalu parah pada mereka yang berada di lapisan terbawah masyarakat Indonesia. Akhirnya, baru kali ini kenaikan BBM bersubsidi tanpa didahului dan dihiasi dengan antrian mengular di SPBU Pertamina. Walaupun untuk masalah demo-demo, ya bisa saja terjadi di besok-besok hari. Tapi kan di beberapa daerah sudah ada demo penolakan kenaikan BBM sebelumnya. Antriannya pun juga sudah sempat ada. Iya, tapi untuk masalah demo, kan belum ada Pak Gatotnya. Ingat, ini September. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.